Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soebul Hikam dengan NIL 094. Kali ini saya akan mengangkat topik saya angkat topik yakni konflik Palestina dan Israel atau bisa disebut Gaza War, khususnya di Gaza kembali menjadi perhatian dunia setelah meningkat tajam sejak serangan yang dilancarkan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil di Israel dan menyebabkan ratusan orang yang ditawan. Sebagai respon, Israel meluncurkan operasi militer besar-besaran yang mencakup serangan udara, operasi darat, serta pengepungan total penghentian yang menghentikan pasokan listrik, bahan bakar, air, dan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Hingga tahun 2025, penentuan masih berlanjut disertai kerusakan infrastruktur sipil yang masif, termasuk rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian, serta menimbulkan korban sipil dalam jumlah sangat besar di wilayah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini terdiri atas Israel sebagai aktor negara melalui Angkatan Pertahanan Israel atau Israel Defense Force, serta Hamas sebagai aktor non-negara yang menguasai Gaza dan memiliki organisasi militer terstruktur. Selain Hamas, ada pula konflik lain seperti Palestinian Islamic Jihad. Namun dalam konteks hukum humaniter internasional, Israel dan Hamas merupakan pihak yang paling relevan untuk dianalisis. Berdasarkan kerangka hukum internasional, konflik Gaza dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional atau yang biasa disebut International Armed Conflict karena melibatkan Israel sebagai negara dan Palestina yang telah diakui sebagai negara oleh lebih dari 150 negara anggota PBB. Hal ini sejalan dengan pasal 2 bersama Konvensi Jenewa 1949. Namun konflik ini juga mengandung unsur konflik bersenjata non internasional atau biasa disebut non-international armed conflict karena melibatkan pertikaian antara Israel dan aktor non-negara seperti Hamas. Unsur konflik tersebut telah diatur pada Common Article 3 Konvensi Jenewa. Dengan demikian, konflik Gaza dapat disebut sebagai konflik campuran, meskipun dalam praktiknya analisis hukum lebih banyak merujuk pada ketentuan internasional armed conflict. Dalam perspektif hukum humaniter internasional, terdapat beberapa isu utama yang menjadi perhatian penting. Yang pertama, ada prinsip distinction yang mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Prinsip ini diatur pada pasal 48, 51, dan 52 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977. Namun dalam konflik Gaza berulang kali dilaporkan bahwa serangan Israel mengenai rumah sakit, sekolah, kamp, dan pengungsian, serta fasilitas sipil lainnya, termasuk serangan terhadap kamp Jabalia serta rumah sakit Al-Shifa, dan Al-Quds. Meski Israel beralasan bahwa Hamas menggunakan fasilitas sipil sebagai basis operasi militer, PBB dan berbagai lembaga kemanusiaan menilai bahwa pola serangan yang menimbulkan kerusakan sipil sangat besar dan berulang. Ini mengindikasikan bahwa adanya potensi pelanggaran prinsip distinction. Kemudian isu kedua adalah prinsip proporsionalitas yang diatur pada pasal 51 ayat 52b Protokol Tambahan. Prinsip ini melarang serangan yang menyebabkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh. Dalam konteks Gaza War, serangan udara Israel sering menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar, termasuk perempuan dan anak-anak, terutama karena wilayah Gaza sangat padat penduduk. PJT berkali-kali menyatakan keprihatinan bahwa serangan-serangan tersebut tidak proporsional, terutama ketika sasaran militer relatif kecil tetapi korban sipil sangat besar. Selanjutnya terdapat serangan menyerang infrastruktur kemanusiaan seperti rumah sakit, ambulan, dan petugas kesehatan sebagaimana diatur pada pasal 16 Konvensi Jenewa 4 serta pasal 12 dan 15 Protokol Tambahan. Di Gaza, laporan menunjukkan bahwa banyak rumah sakit menjadi serangan
atau tidak dapat berfungsi akibat pemutusan listrik, oksigen, dan suplai obat-obatan akibat pengepungan. Apabila rumah sakit tidak digunakan untuk kepentingan militer, menyerangnya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter. Selain itu, pengepungan total Israel terhadap Gaza menghentikan pasokan air, bahan bakar, dan bantuan kemanusiaan yang menimbulkan ancaman kelaparan, yang mana pada pasal 52 protokol tambahan 1 dan statuta Roma pasal 88 ayat 2b termasuk kejahatan perang berupa penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan. Israel menuduh Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, yakni suatu tindakan yang dilarang pada pasal 51 ayat 2 ayat 7 protokol tambahan 1 dan pasal 8 ayat 2b statuta Roma. Meski demikian, PBB menyatakan bahwa klaim tersebut membutuhkan verifikasi lebih lanjut karena tidak semua data lapangan menunjukkan bukti yang konsisten. Selain itu, isu lain yang tidak kalah penting adalah perlakuan terhadap tawanan dan sandera. Hamas diketahui menawan sekitar 240 orang pada tanggal 7 Oktober 2023. Sebagian merupakan warga sipil, dan tindakan ini jelas dilarang oleh Common Artikel 3 Konvensi Jenewa. Sementara itu, Israel juga menahan ribuan warga Palestina tanpa proses hukum yang jelas melalui detensi administratif yang dinilai oleh organisasi HAM sebagai tindakan yang berpotensi melanggar prinsip perlakuan manusiawi. Dari sisi respon internasional, ICRC menyatakan keprihatinan mendalam atas besarnya korban sipil dan menegaskan bahwa semua pihak wajib mematuhi hukum humaniter tanpa pengecualian. PBB melalui Dewan HAM mengeluarkan laporan yang menyoroti potensi kejahatan perang oleh kedua belah pihak, sedangkan Sekretaris Jenderal PBB berulang kali menyerukan gencatan senjata kemanusiaan. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional ICC juga menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang oleh Hamas dan Israel tetap berjalan, termasuk penyanderaan, pembunuhan warga sipil, dan serangan tidak profesional yang jadi kesimpulannya yakni konflik Gaza merupakan konflik bersenjata internasional dengan unsur non-internasional yang menimbulkan tantangan besar terhadap penerapan hukum humaniter internasional. Bukti-bukti dan laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa kedua belah pihak diduga melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional seperti distingsi, proporsionalitas, perlindungan hasil lintas kemanusiaan, larangan penyanderaan, dan larangan membuat warga sipil kelaparan. Walaupun terdapat argumen militer dan politis dari masing-masing pihak, tujuan utama hukum humaniter internasional tetap sama, yaitu meminimalkan penderitaan manusia di tengah peperangan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional sangat penting untuk melindungi warga sipil dan memastikan bahwa perang tidak menjadi sarana untuk melakukan kekejaman yang melampaui batas kemanusiaan. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tugas vlog hukum humaniter internasional. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.